Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para ahli, para ulama, para satid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi taufiq kepada khilal kiram Bapak Kiai Haji Masari yang kami hormati dan yang kami cadok barokah doanya. Wabillahi taufiq kepada khilal kiram Bapak Kiai Ibnu Hajar yang kami hormati dan yang kami tahdimi. Wabillahi taufiq kepada Bapak Haji Masroh yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi taufiq kepada keluarga besar para masyayikh, para tokoh ulama di Blok Timur Pranggong yang tidak bisa kami sebut asma karinya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada karakter pemerintah desa Pranggong. Wabil akhos kepada bapakku atau yang mewakili beserta perangkatnya yang kami hormati. Wabil akhos kepada sahibul hajat, sahibil walimah sing harapan bayari kita nih. Panjenenganipun Bapak Ahya Ibu Asia sakeluargi. Mudah-mudahan Bapak Ahya Ibu Asia sakeluargi diberikan sehat panjang umur yang manfaat barokah, diberikan jodoh yang soleh-solehah. Semoga kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada mempelai berdua yang tengah sangat berbahagia. Panjenenganipun Den Ayu Siti Fatihah, kadaupaken kalian Den Bagus Siska Jaya yang alhamdulillah telah melaksanakan akad nikah ijab qabul pada tadi pagi hari jam 9, tepatnya hari Selasa tanggal 28 November 2023. Mudah-mudahan atas berdikarinya Mbak Siti Fatihah, saya melihat panjenenganipun Mbak Siti Fatihah tidak hanya sebagai anak yang solihah, tapi ternyata mampu menjadi istri yang pengertian, bahkan istri yang begitu luar biasa, pemikirannya sangat dewasa. Mudah-mudahan panjenenganipun masih sekajaya mampu memimpin panjenenganipun Mbak Siti Fatihah dijadikan istri yang solihah, keluarga yang mawaddah warahmah wasakinah, diberikan durian yang soleh-solihah, diberikan rezeki yang barokah. Sembah kepada kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar pengantin istri dari Blok Timur Pranggong Kecamatan Arakan dan keluarga besar pengantin kakung dari Cangkring Blok Karangkaji Kecamatan Cantigi yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan girah semangat ibadah Allahumma. Lalu kepada Cantigi Asulian Nahdlatul Ulama Ranting Pranggong, wabil akhos kepada pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, Marga Besar Gerakan Pemuda Ansor, lalu kepada rekan-rekan Banser yang kami hormati dan Banser yang kami banggakan, lalu kepada seluruh keluarga besar masyarakat Blok Timur, dan tak lupa kepada para gelibik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godok gedang. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar dari Bapak Ahya, keluarga besar dari almarhum Bapak Suneda selalu diberikan tetap imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya Allahumma. Sedaya para tamu undangan yang berdiri ngadep, muka-muka imamnya sing jejeg, sing pada langgang biasa, sing pada ahli ibadah, sing lagi sakit hilang sakite, sing lagi hilang liange, sing lagi hubungan hilang hubunge, sing lagi larang mata hilang jangan dikasih sehat walafiat, diberikan jirah sama ibadah Allahumma.
Kepada cuma ngadep ora keduman panggonan, ora keduman senek jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman keberkahan, keduman pitulungan. Babasan setan bakalan doyan setan ora bakalan doyan dedemi terabiri melangkir ora mampir iklan terakelek grando ora condong banaspati ilu ibarat pada milu semikir kabeh. Rame-rame rantas, malang-malang putung, mengko pengajani praga tuntas, pengantene jaluk diambung. Keluarga besar santriwan-santriwati, jomblo-jomblowati, bakal mbak putri, sing gadis-gadis perawan-perawan moga-moga cepet payu laki, sing bujang-bujang jagat-jagat cepet payu rabi, sing budak-budak enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet untuk rezeki, enggal lunga kaji Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi mengatakan bahwa khairun nisa ummati nisaul Madinah. Perempuan yang terbaik umatnya Kanjeng Nabi adalah perempuan Madinah. Kenapa duduk perempuan blok timur? Karena ternyata perempuan di Madinah yang pertama takut kepada Gusti Allah, yang kedua isin nek orang ngaos orang ngaji. Maka ternyata pengajian hari ini saya datang jauh-jauh dari Cilacap Jawa Tengah sampai di Blok Timur yang alhamdulillah sedang tergenang banjir ya Bu ya. Banjir rahmat sebab pengantinnya ahli ibadah dan taat alhamdulillah. Saya datang sampai sini adalah dari prihatinnya Mbak pengantin, yaitu Mbak Siti Fatihah. Mbak Siti Fatihah sampai 9 tahun di Hong Kong guys. Solehah, kuat, berdikari. Satu ketika Mbak Siti Fatihah bilang sama bapak ibunya, Pak, Mak, kita nih wis umur 17 tahun, tegis diarani perawan tua Mak. Tapi insya Allah Mak, saya sampai umur 17 tahun ini, saya nggak merasa malu, saya nggak merasa isin, karena walaupun saya sebagai tenaga kerja TKW di Hong Kong, tapi saya punya niat suci sampai 17 tahun saya kepingin membahagiakan orang tua. Dan ternyata alhamdulillah berkah wasilah orang tua yang selalu mendoakan anak-anaknya. Saya punya prinsip Mak, berkahnya orang tua gak ketika orang tua mendoakan anak-anaknya saja, tapi ketika orang tua sedang memarahi anaknya, ketika orang tua sedang mengarahkan anaknya, salah satu berkah orang tua terhadap anaknya. Maka saya harap hari ini, walaupun umur saya sudah 27 tahun, sampai tetangga ngomong katanya perawan tua, gak masalah. Yang penting saya bisa berbakti kepada orang tua saya. Karena saya ini anak perempuan Mak. Ketika kalau saya sudah dijemput oleh laki-laki, berarti tandanya setelah ijab kabul, surga saya telah berpindah. Yang tadinya surga saya adalah di telapak kaki ibu, tapi ketika saya sudah dijemput oleh laki-laki, maka telah berpindahlah surga saya. Maka saya ikhlas Mak, dari kecil sampai 17 tahun ini saya tak belajar prihatin nang Hongkong. Setitik aku boleh maringi, boleh mai karo bapak ibu. Memang belum bisa kagum balas kasih sayang wong tua. Tapi Pak insya Allah, likur aku boleh ngabdi karo wong tua, menjadikan saya anak yang solehah, dan saya akan menjadikan tanduran ketika ahsantum li anfusikum, kita nih tandurane apik, mesti bakal panen sing apik. Alhamdulillah, kita nih Siti Fatihah iki mah wis dijemput karo wong lanang sekang cantik. Tuh Mas Siska Jaya, mana yang orangnya mana? Mas Siska Jaya kemutan waktu sampean ngelamar Mbak Siti Fatihah. Sampean datang dari Cantigi dan ternyata bapak ibunya Mas Siska Jaya telah wafat meninggal dunia.
Jadi beliau datang ke rumahnya Bapak Ahya sambil bilang sama bapak ibunya, gimana? Disuruh nengok sini. Ya Allah. Soalnya pengantinnya yang ngebayarin di sana, Bu. Pengantinnya di sana. Kalau pengantinnya di sini mah bukan nenek. Nah, saya tanya dulu nih. Assalamualaikum. Ngaji panas-panasan begini ikhlas. Orang kebagian snack ikhlas. Ini kira kebagian jajan. Mulanya kondangan. Mak sampai belakang kebagian snack enggak? Yang laporannya aku makili Pak Ahya. Kalau Pak Ahya gawe snack nanti pitung yang murah aku setengah. Ya hajatannya orang bakti. Jadi nggak kebagian snack ikhlas. Pada kepanasan ikhlas. Ngajinya sampai jam berapa nanti? Kaget jadilah jam 5. Kita nih nanjak jam loro. Pragatnya jam 5. Berarti ngajinya 3 jam. Ya Allah, jebule blok timur ke geragas ya Bu. Serahkan nemen ngaji 3 jam. Sampai ngontrak apa ngundang sampai. Alhamdulillah, tapi ikhlas sampai jam 5. Nggak kebagian snack ikhlas. Pada ngadep ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas. Mangkat ngaji atine. Nah, kayak ikut jadi backing vokal. Jadi backing soda. Menang-menang malah gede nih. Tuku peci karo tuku ulas. Berkah ngaji awake lembut anake rolas. Salusin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ilahi Naimatan bidamani mulkillahi salatara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ilahi Naimatan bidamani iwak kepandang apa iwak sepat. Awalnya gendeng orang gendeng orang wajib sholat. Tuku beras karo coklat. Dengan aku waras orang mungkin tinggal sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana uripe berkah. Duwe anak pada soleh rajin ibadah. Mangan pepaya minum jamu dicampur cengkeh. Apakah ahya bojone ayu gelane akeh. Allahumma
sebelah kanan ngisor wit pelem jebulana menungsa. Ya Allah, sing hadir akeh nemen. Saya yakin iki tandurane Pak Ahya, tandurane apik sehingga panane dina iki apik. Tepuk tangan dulu dong buat panitia dan keluarga besar pengantin luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh. Jangan milih banter kekare utang akeh. Utangmu karo rezekine sing barokah. Iki grup kosidanya juga semangat. Grup kosida dari mana? Dari grup rebana dari sini. Dari sini. Ya bener sih. Yuk harapan mari ngendi, mari ngarep. Ya bener. Ini grup rebana dari mana? Dari tadi. Ya bener juga. Ini karena semangat grup kosidanya saya sabar dulu mangga. Saya sawer dulu sama-sama. Kenapa grup kosidanya disawer? Karena modalnya banyak, vokalisnya aja tuh. Alisya Lacipnya kayak cari kedua. Bulu mata aja sekarangnya regane wong 500. Jadi disawer dingin biar tambah semangat, tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Masih Jaya, sampean kudu ingat waktu lagi ngelamar Mbak Siti Fatihah, jauh-jauh dari Cantigi sampai rumahnya Pak Ahya, masih Jaya bilang begini, Assalamualaikum. Pak Ahya jawab, Waalaikumsalam. Sabar Siska Jaya. Harapan ngapa hari ini? Sepisan Bapak kita nih silaturahim dan niatan saya silaturahim iki lah badhe ngelamar putrine panjenengan. Anake kita nih 5, wadon loro lanang 3. Si dimaksud si nomor pira? Si nomor 4. Arane Siti Fatihah. Oh, kedemen karo anak wadon, betul namung demen Pak Ahya. Kita nih badai niatan saya ngajak ibadah sareng karo Siti Fatihah. Jadi saya mohon izin barokah doana panjenengan. Saya barakalan mepet anak wadone sampean. Ya Siska Jaya. Oke, sampai nek demen karo anake kita nih. Mana? Anak wadon digawa, tapi tak kowe ngerti. Wis 17 tahun arane Siti Fatihah. Wis kerjane prihatin dadi bocah salihah. Soale bocah salihah iki Siti Fatihah duwe pemikiran panjang, kepengin nyenengna wong tua. Arane saiki wis nyenengna wong tua, dari wayahe iku bocah arep nyenengna awake dhewe. Mana? Gawanan anak wadon arane Siti Fatihah dijadikan istrimu. Tapi aku titip pesen, aku nitip anak wadon silakan didadekna anak wadon sing salihah. Saumpama sawektu-wektu awakmu bosan karo anak wadon sing arane Siti Fatihah, aja sampai anak wadon ditabokin, digebugin, jangan sampai. Kalau kamu bosan karena wadon, arasa disia-sia, tapi balik nah, mari omahku kene. Senajan kita nih mau duit, kita nih sanggup ngopani Siti Fatihah rokok nah, Siska Jaya. Jangankan Pak Ahya, kita sebagai orang tua pasti titip pesannya sama, betul Bu? 2 anak digadang-gadang, disolawati, kawit-kawit cilik, mau dadi bocah sing solehah. Sampai-sampai biyen ketika panjenengane Ibu Ahya, waya arane siapa? Ibu Asia, waktu lagi matengin Mbak Siti Fatihah, nanti 9 bulan 10 dina durung lahir-lahir. Barang wis lahir wis metu ditembangi digendong. Sampai-sampai Bu Siti Asia mangan pelem ge ngumpet mulai mau dipelok bro. Dagingnya diparinga karo anake wadon supaya apa Siti Fatihah dadi wadon sing saleh kebetulan. Sampai di kudang-kudang digadang-gadang menjadi wadon sing apik. Maka ketika saya wis gede harapan dititipna karo Mas Siska Jaya yang tadi pagi telah ijab kabul, berarti suarganya Mbak Siti Fatihah sudah berpindah, yaitu kepada ridhonya seorang suami. Maka seorang suami Mas Siska Jaya tak kowe ngerti karo Mbak Siti Fatihah, nikah iku enak.
Kaya ngalami. Emang cerita mati kudu nyicipi mati dingin. Emang cerita wong babaran kudu meteng dingin. Aku cerita tak ngerti nikah iku 10% enak, sing 80% maning enak nemen. Iku mau diceritani karo Mbak Siti Fatihah. Jadi rasane grogi nemen. Jadi pengantin anyar arep panijab kabul rasane pating kerembut pating keranyas. Apa maning mau katakan bengi malam pertama, aduh rasane grogi nemen nganti wetenge mules. Gara-gara wetenge mules mas saya ketemu nganti lanang mas aku wetenge mules. Akhirnya kepingin ngentut sampai dikimput-kimput. Dan dikimput-kimput malah gue ngentut tambah panjang. Tit. Masih saya jawab, manis teh. Nikmati pengantinan nyari Allah untuk memang bune nanas. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin? Bodolan pengantin yang jero kamar Mbak Putri kepentut. Tik. Pak Kakung jawab, lebar mangan batang apa? Beda sama pengantin anyar entut bayi babune nanas. Makin niki Mbak Siska Jaya melaku kesandung karpet. Si kesandung karpet si kile, Mbak Siska Jaya ngucap, aduh, sing sakit pundine deh. Masih sakit jempol sing terus bokong ya. Pengantin anyar, beda pengantin lawas. Makin niki Mbak Putri mangkat ngaji kesandung waktu, Mbak Kakung bilang matane pecicilan. Beda pengantin lawas karo pengantin anyar. Maka yang diharapkan Majalipun Mas Siska Jaya tadi pagi telah melaksanakan ijab kabul akad nikah. Setelah ijab kabul akad nikah, Mas Siska Jaya telah membaca perjanjian sirah taklik. Mas Siska Jaya baca sirah taklik begini. Sesudah akad nikah saya atas nama Siska Jaya bin Bapak Suneja almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Siti Fatihah binti Bapak Ahya dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Apabila saya terhadap istri saya tersebut meninggalkan istri saya selama 2 tahun lamanya dan atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan atau saya meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya dan atau saya menyakiti badan jasmani istri saya kemudian istri saya tidak ridho mengadukan hanya kepada pengadilan agama kemudian istri saya membayar uang liwat uang pengganti sebesar Rp10.000 maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Timon. Selasa 28 November 2023 tertanda kuak Siska Jaya Timol. Nama pengantinnya tuh Mas Siska Jaya. Mas Siska Jaya wis pragat kuak itu tanda tangan Mas Siska Jaya. Jadi Mas Siska Jaya sudah berjanji akan mendidik, melindungi, kan jadi kebablasan kalau lihat pengantin jadi begitu saya nggak sabar kepingin cepet balik dari rumah. Mas Siska itu kan harus melindungi, itu udah kewajiban suami kepada istri. Mas Siska Jaya sudah berjanji akan mendidik, melindungi, mengayomi dan melindungi Mbak Siti Fatihah dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut syariat agama Islam. Tuh Mas Siska, waktu Mas Siska Jaya lagi jalan-jalan atau lagi berangkat ke pekerjaan, di jalan ada gadis ireng manis, ireng mincis, labene tipis meringis aja digubris. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, adem ayu tentrem karo bojone dewek. Sebabnya apa? Dadi wong lanang tanggung jawab gede. Wong lanang milih wong wadon ya sing pinter agamane. Tapi nek wong wadon kurang paham agamane, dididikna wong lanang paham agama dadi berkah keluargane. Tapi nek ana wong lanang ora paham agama,
arep mimpin keluarga, waduh rusak tatanan keluarga. Maka wong lanang kudu paham agama nih. Sebab napa? Wong lanang baik metu saka ngomah harus punya sifat rijalun kamilun, kata Nabi. Rijalun kamilun, ganteng, berwibawa, penuh rasa tanggung jawab. Jangan sampai jadi wong lanang melehoi kayak bandeng presto. Jadi wong lanang kepala rumah tangga mau belompong, belalar, belolor, kedadar, kedodor, lebara, keleburu, keterusan kotor. Jadi wong lanang rijalun kamilun, aja mau ngarep BLT karo PKH. Betul. Laras. Rijalun kamilun, ganteng, berwibawa. Senajan jadi tukang rongsok ganteng. Jadi tukang macul ganteng. Karena suami ibu bisa kerja nyambut gawe golet manusia, iku arane rijalun kamilun, wong lanang yang berwibawa. Tapi ketika suami pulang dari kantor, halo, bentar ya Allah, iki lagi pilek nomor rasanya. Nggak lagi panas, ini lagi panas dingin soalnya badan saya bu, lagi kurang sehat. Jadi jangan kepanasan saya malah kedemen. Nggak masalah nih, insya Allah. Gimana? Ya kurang tidur sama belum ada teman yang bisa diajak ngobrol. Saya belum punya yang kayak punya Mbak Siti Fatihah, bantal guling sing bisa ngentut. Gimana? Cepat nyari. Ya jelas nyari lah, dikiranya kurang waras. Kita niki kurang anak ganteng matanya si melek, ngarang maning sampean. Jelas nyari, nyarinya gampang bu. Ngerumatnya itu yang susah. Alhamdulillah ini lagi, saya juga lagi puasa hari ini. Kenapa lagi puasa? Puasanya saya dalam rangka minta sama Gusti Allah, ya Allah cepat laki, ya Allah. Kayu laki ya Allah. Nah puasanya lagi minta begitu tuh. Jadi saya puasa nih, alhamdulillah udah berapa bulan nih saya puasa. Puasa dalam rangka jalur karo Gusti Allah ben cepat kayu laki. Dan puasa saya batalkan ketika besok kalau udah ijab kabul. Yang nyuapin saya suami saya bu. So sweet banget kan. Jadi ini dalam rangka ikhtiar, bahasa kita menjual minta sama Gusti Allah agar dikasih suami yang betul-betul yang soleh. Jangankan kita yang awam, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ternyata janda 2 kali guys. Janda dua kali. Tapi beliau janda bukan sembarang janda, beliau janda terhormat. Disebut janda terhormat karena yang pertama beliau adalah dari keluarga kaya raya. Yang kedua, janda sugih, janda pedagang, janda sugih, pinter golek. Pinter banget, pinter golek duit. Ternyata janda pinter golek duit. Yang ketiga, yang ngantri banyak banget bu. Walaupun janda, tapi ternyata janda yang diharapkan oleh semua mata laki-laki. Yang keempat, disebut janda terhormat karena janda cerdas. Dalam masa idahnya, Sayyidah Khadijah itu menghatamkan 4 kitab. Ada kitab Injil, Zabur, sama Taurat dihafalkan sama Siti Khadijah, sehingga disebut janda terhormat. Dan yang paling berkelas ketika masa idahnya, beliau ini disebut janda terhormat karena janda ditinggal mati, kayak titik mati. Janda ditinggal wafat, janda ditinggal mati. Ayah yang baik mati. Asal bener ya, goblok timbul ya Allah. Janda ditinggal wafat, ditinggal mati, mengarep dewek, banter, salah. Janda ditinggal wafat namanya janda terhormat. Dan yang berikutnya disebut janda terhormat. Setiap berdoa tirakat kepada Gusti Allah, apa doanya Sayyidah Khadijah? Allahumma zawijni bin nabiyyikal karim. Begitu doanya Sayyidah Khadijah. Allahumma zawijni
Ya Allah, nikahkanlah saya bin nabiyikal karim dengan seorang nabi yang mulia. Dan hanya doanya Sayyidah Khadijah yang diijabah, karena ternyata itu doa sekarang udah expired, doanya udah kadaluarsa, udah nggak kepake. Yang umpama saya nih yang belum punya laki, saya berdoa Allahumma zawwijni bin nabiyikal karim, bojone karo kaki taring. Kan gak pantas ada nabi taring, umpamane kan sarwana. Ya kan gak pantas, karena kanjeng Nabi adalah penutup para nabi, penutupnya para rasul, sehingga setelah kanjeng Nabi sudah tidak ada nabi dan tidak ada rasul lagi. Maka Sayyidah Khadijah ini wanita yang berkelas. Mau dapat suami aja harus tirakat, ketemu suami aja harus benar-benar orang-orang yang ahli zikir, ahli puasa, ahli beribadah, sehingga dapatnya pun wanitanya adalah wanita yang berkelas, dapatnya pun ya Masya Allah bukan seorang manusia yang pemalas, karena berkelas dapatnya pun yang berkualitas. Mantap apa mantap? Mantap apa mantap? Maka inilah kenapa arane wong wadon golek wong lanang bae kudu milih. Soalnya orang milik bahaya, wong lanang metu ngomah baik kudu rijalun kamilun, ganteng, berwibawa, penuh rasa tanggung jawab. Tapi ketika suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, ketika suami ketemu anak dan istri di rumah, katiflin kata Nabi. Saya ulang, suami kalau udah sampai di rumah ketemu anak istri harus katiflin kata Nabi. Apaan tuh katiflin? Bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya. Jangan kebalikannya. Nang jabak karo bakul kopi haha ini. Tapi kalau nang mama galak karo istri sendiri, anak mau anak kene kayak itu. Oke, nang jabak haha ini. Tapi nang mama galak karo istri sendiri, anak mau anak kene kayak itu. Kata, anjok wong anjok. Enggak. Insya Allah bapaknya orang-orang yang soleh. Dari pecisnya saja benar saya baca. Padepokan anti galau subhanallah. Padepokan macam apa? Oh, majelis sholawat. Oh, majelisnya Ustaz Ujang Bustami. Alhamdulillah, berarti ini majelis zikir apa sholawat? Majelis sholawat, pantesan padepokan anti galau. Ngapain galau Pak? Udah punya istri? Kalau udah punya istri mah anti galau, betul? Cuma ya itu tadi, namanya perempuan terkadang bikin galau juga. Soalnya apa? Yang namanya laki-laki diciptakan oleh Gusti Allah 86% mikirnya pakai logika. Inilah kenapa rata-rata wong stres, rata-rata wong sinting iku wong lanang. Halo Bu, rata-rata wong stres iku lanang. Tapi jangan salah paham, bukan rata-rata wong lanang stres. Iki rata-rata wong stres jenis laki lanang. Adik saya kuliah di Undip Semarang, baru lulus S1, ternyata programnya kuliahnya yang keperawatan. Dan kemudian kemarin habis profesi ditugaskan pertama di rumah sakit umum, ada poliklinik, sampai ke puskesmas, dan terakhir kemarin dari panti jompo, dan sekarang sedang ditugaskan di rumah sakit jiwa. Dan adik saya melakukan penelitian di sana. Dari 100 orang gila, sing gila wadon julai 20, sing gila lanang julai 80. Oke lanangnya, kenapa wong lanang gampang stres? Kenapa wong lanang gampang depresi? Karena wong lanang tidak seekspresif kita wong wadon. Wong lanang nek ana masalah ikut diumpet dewe. Tapi wong wadon nek ana masalah mesti digawe status. Betul? Ana masalah digawe status.
nyindir tanggane gawe status kondangan megangi teh pahit digawe status. Mana masalah karo mertua digawe status, mangkat arisan gawe status, orang uli arisan gawe status. Muslimatan gawe status, pengajian gawe status. Saya yakin HP ini sampai dinaiki kebok gambare mumpuni. Betul. Lah wong lanang tidak se-ekspresif itu mulane rata-rata wong stres iku lanang. Nek ana masalah diumpet dewek. Contoh lagi laka duit. Arepan cerita karo sampat cerita karo tanggane malah dipoyoki. Cerita karo sing istri malah diseneni. Akhirnya wong lanang gampang stres. Ternyata memang wong lanang iku 86% mikirnya pakai logika. Mulane wong lanang diberikan otoritas megang talak, talak iku dicepeng nang wong lanang. Kenapa wong lanang nyekel talak? Karena secara psikis wong lanang 86% mikirnya pakai logika, nek jengkel iku menang. Halo? Halo? Wong lanang nek lagi jengkel rata-rata menang. Menang cara kene apa? Menang. Menang. Wong lanang nek jengkel rata-rata menang. Soalnya ger wong lanang jengkel kakek omongnya talak bisa-bisa nang blok timol wong janda sedina bisa nanti 2012. Sudah rolas siapa? Sewidak rolas. Berarti 30 ro. Maka ternyata wong lanang secara psikis mikirnya pakai logika, nek jengkel rata-rata menang. Jadi nang blok timol, ana wong jengkel, wong lanang jengkel nesu. Tahu nesu jengkel enggak? Jengkel cara kenapa? Nesu itu jengkel. Dugal. Bukan nesu itu jengkel tapi bahasa orang Jawa Tengah nesu. Di sini bukan yang dimaksud nesu itu nafsu, dugal. Nggak ngerti. Bahasanya kayak bahasa planet Saturnus. Dugal. Nek ana wong lanang dugal kakian omong cewek itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang betulan apa ora gue? Lanang dugal cerewet pakai omong lambene lemes. Itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Soalnya kalau lanang betulan dia punya sifat rojul. Apa itu rojul? Rohnya adalah rofik. Lanangnya lanang temenanan. Rofik itu lanangnya lanang jelas temenanan. Jadi nek ana wong lanang kok ditagih utang gara-gara si wadon. Contoh anu pak ngapurane nemen iki bojone sampean bojo wadon be utang maring kitane. Nek wong lanang sing bener-bener lanang betulan rojul maka dia pasti akan ngucap ya pira utangi bojone kitane. Itu wong lanang betulan tuh. Tapi agar anak wong lanang ditagih utang atas nama istrinya bu pak istrinya sampean de utang karo kitane. Si lanang ngejawab, ya mana ditagih karo bojone kitane. Itu namanya perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang betulan atau enggak tuh? Lanang ganteng si wadon utang, si lanang tanggung jawab. Tapi utangnya jangan utang gara-gara gengsi. Halo? Assalamualaikum. Di dalam Islam utang itu boleh. Utang itu boleh. Kita nih direwangi ngucap leh kayak gitu. Soalnya kalau orang dijawab leh aku ngomongin ini mumbol kok. Ulang-ulang, utang itu boleh, asalkan utangnya memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda. Apaan tuh kebutuhan yang gak bisa ditunda? Contohnya mangan. Orang mangannya lemes. Orang Indonesia punya semboyan nek durung mangan sega arane durung utang beras punya bumurik sing duwe beras anu duwe beras ngapune ora sing ora gelem utangi dosane gede luar biasa. Ulang. Halo. Assalamualaikum.
Utang itu boleh, asalkan utangnya memenuhi kebutuhan yang nggak bisa ditunda. Utang beras, punya murid, sing gawe beras, anu duwe tapi ngakune ora, sing ora gelem ngutangi dosane gede luar biasa. Buah gue. Ibune terus nyelentiki sebelah gue rongok kena. Bentar dulu, kalau yang utangin udah welas asih, berarti yang utang kudu sadar diri. Kalau udah jatuh temponya nyarutang, ya nyarutang. Yang utangin udah welas asih, yang utang kudu sadar utangnya memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda. Jangan utangnya gara-gara gengsi. Nek duitnya cash, belanjane nang Alfamart, tapi nek utang mari warunge tanggane. Ana wong kene kayak gitu. Oke. Anjok. Sekarang apa bentuknya? Maka kalau si wadon duwe utangnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda, bukan utang gara-gara gengsi. Sing lanang ditagi, Pak. Bojo wadone sampean ada utang karo kitane. Sing lanang ngucap, "Ya, pira utange bojone kita." Nah, itu wong lanang betulan tuh. Rijalun kamilun. Makanya rata-rata orang stres lanang. Kemarin di Bojonegoro, Jawa Timur, ada di satu daerah 574 laki-laki berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Gak percaya, searching nang berita Google, rame-rame gak dibahas. Tadinya cuma 326, sekarang naik menjadi 574 laki-laki berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya hanya gara-gara mangkel enak sampai jelek. Dina-dina dibanding-bandingin karo bojone tangga. Ulangi wong lanang ikut tanggung jawab resiko berat. Rijalun kamilun, keluar dari rumah saja kudu berwibawa ganteng. Lah wong wadon 86% mikirnya pakai rasa. Nek wong lanang 86% mikirnya pakai logika, kita wong wadon 86% mikirnya nganggo rasa. Dari 100% badan perempuan, 10%-nya tulang, 10%-nya daging, dan 80%-nya amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Jadi wong wadon lagi jengkel, lagi dugal wong wadon. Mereka comprang kayak kenal pot bocor. Apa disampaikan? Ada wong wadon jengkel dugal. Sing akhirnya wong wadon, ya Allah Bu, orangnya kok talak dicekel lah wong lanang. Salah apa gara wong wadon nyekel talak bahaya. Lah gara nyekel talak baik. Tukaran kala debat jaluke cerai. Wong wadon kala debat jaluke cerai pegat bae ye. Rata-rata wong wadon kala debat mesti jaluke cerai pegat sekalian ye. Sing lanang wis lagi nyekel piring, syukur alhamdulillah lagi duga nyekel piring ora dibanting. Sing wadon ora ditabok. Nah, sing lanang nyekel piring bukannya sing wadon ngedem-ngedemin, malah sing wadon nantang-nantang pateni sekalian iki pateni ye. Rata-rata wong wadon begitu, kudune sing lanang jengkel nyekel piring kan didem-demi nafsune ben aja jengkel. Nah, sing lanang nyekel piring masih wadon nantang-nantang pateni sekali pateni wae. Mulane kenapa talak dipegang wong lanang, wong wadon ora nyekel talak. Kenapa? Karena memang wong wadon iki akeh fitnahe. Nafsune dhuwur, nafsune tinggi. Maka 86% mikire karo rasa, memang jodoh gatuk anggar dipasrahna karo wong lanang. Yang 86% mikirnya pakai logika. Maka nikah adalah tanda-tanda kekuasaannya Gusti Allah, di mana ternyata normal saking ngersane Gusti Allah, wong wadon demen karo wong lanang ya demen karo wong wadon. Iku arane normal rahmat saking ngersane Gusti.
Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari surga hanya gara-gara makan buah kuldi, pisahlah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Yang akhirnya di bumi mereka ikhtiar bertobat kepada Gusti Allah, sehingga ternyata Nabi Adam mencari Siti Hawa. Seraya bertobat kepada Gusti Allah selama sekian puluh tahun, sekitar 40 tahun Nabi Adam mencari dan bertaubat kepada Gusti Allah. Dipertemukanlah Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Dan ketika Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa, Nabi Adam bilang, ya Allah, dulu saya enak hidup di sorga, tapi gara-gara mau wadon iki rayuan wanita gila, tapi saking gila aku jadi nyicipin nang alam dunia iki. Ya Allah, saya aku ketemu maning karo Siti Hawa, tolong ya Allah, aku kepingin carane kudu seneng karo iki wong wadon, tapi nek bimek bene halal kepingin. Ternyata waktu itu Nabi Adam kepingin nikahin Siti Hawa, cuman gak punya mahar, ora duwe mahar. Sing akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supaya turun ke bumi membawa amanah dari Allah, mahar kepada Nabi Adam yang disampaikan oleh malaikat Jibril berupa sholawat. Itulah yang dimaksud sholawat arane sholawat mahar, yang kita kenal sekarang arane sholawat Jibril. Sholawat bisa sholawat Jibril. Bisa nih, insya Allah mau wadon kene solehah kabeh. Boleh celaka nanti bikin sendiri berdua. Boleh gincuan kandeleng waklohan. Bilangi selangan ya Allah, sampai tekan sikut. Alali cincinnya sekeong-keong. Insya Allah tabungan buat keluarga yang bahagia sejahtera. Allahumma. Sholawat Jibril, sholawat mahar punya keafdolan sampai fadolnya baca sholawat mahar, sholawat Jibril, yaitu pertama dilancarkan rizkinya bagi pengantin anyar, pengantin laki, pengantin perempuan. Yang kedua, bagi yang sudah berumah tangga lawas tetap baca sholawat mahar. Dalam rangka apa? Biar keluarganya pun usahanya lancar. Sholawatnya sareng-sareng monggo. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sarang-sarang monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ternyata alhamdulillah pengantin Saribit sudah belajar magiliki sholawat mahar, namanya sholawat Jibril. Tuh bacanya sholawat yake-yake, pengantin anyar tentu bacanya sholawat mahar. Nah, pengantin lawas, pengantin bodolan pengantin gak usah isin, justru yake-yake maca sholawat mahar. Kalau nyuci maca sholawat mahar, kalau masak maca sholawat mahar. Ini mahar bien gawa berkah kanggo keluarga. Amin Allahumma. Mulane mahar iku arane mahrul misli. Saya ulang. Syaratnya mahar salah satunya mahrul misli. Gedene mahar iku tergantung dari adate nanggone desa pengantin wadon. Nun sewu punten, mahar niku jare wong wadon sing apik, sapik-apike mahar iku sing murah. Tapi anjuran kanggo pengantin lanang maringi mai mahar karo pengantin wadon justru mandan dilarangi sedikit. Kenapa? Yang pertama kanggo menjaga marwah wong wadon. Yang kedua mahar dilarang nasa itik supaya dalam rangka ketika misuk mahar iku utuh harapan go modal usaha nang pengantin lanang yaiku keluarga iku mahar duit rezeki sing gawa barokah. Jadi arane gawe mahar iku menyesuaikan karo daerah kampung nganten wadon. Mesti ini panjenenganipun Masus Siska Jaya takon karo Mbak Siti Fatihah, Dek, awakmu panjaluk mahar pira? Kayak contoh, Mas, mahar iku ya juga ada berkait sekang wong tua. Yang mengkodingin aku tak takon karo bapak mamane kita nih arep panjaluk mahar pira. Karena ternyata mahar itu akan disesuaikan dengan kampung daerah nganten wadon, namanya mahrul misli. Contoh, di sini maharnya rata-rata berapa, Bu? Tergantung wadone. Oh, wadone ayu maharnya larang. Astagfirullahaladzim. Ayu iku dudu namung sekedar wajahe, Bu. Jadi ini tergantung nek keluargane wong sugih berarti maharnya gede. Lah sugih nak kene mahare tira, wong melarat nak kene mahare tira. Petakon. Nek wong nun sewu nek wong melarat wong ora duwe mahare tira rata-rata. 100 juta. 100.000. Padahal sugih karo melarat pada wadone. Oh, ya wis ora apa-apa lah. Berarti umum sing umum. Umum nang kene mahar pira rata-rata? 100. Gampang nemen gratis. Wong iki dudu wong lanang ngger kayak gini. Perlu ditanyakan ke lanangannya kayak gimana?
anak gratis barangan dikirani rumah wong wadon rumah anak wadon ora nganggo biaya udah kadang-kadang kon sekolah kon kuliah kon ngaji betul gratis lagi satu sen berapa tuh walaupun mahar itu hanya cincin terbuat dari besi sah nikahnya tapi kan membawa marwahnya laki-laki timan wong wadon golekan ditukar wong lanang bahasa kasar begitu betul gratis lagi nguyuh pom bensin dikon bayar 2.000 nguyuh ya bu ya nguyuh bae nang pom bensin bayar 2.000 masa rene wong wadon mesti gedekna ayo nek kaya denok deblong masa gane gratis justru nek ana mahar gede mahar larang asalkan tidak memaksakan kehendak yang nganteni lanang insya Allah digawa barokah karena esok mahar yang telah diberikan kepada nganten wadon pengantin lanang ngucap dari mertuane bapak mertua saya ganti iki mahare arepan kanggo modal usaha insyaallah usahane berkah lancar. Lalu terkadang nang pondok pesantren anak santri nang pondok kok ternyata kulih duit sekang mbah nyai iku maringi duit karo santri nih nang santri lanang biasanya dikumpul-kumpulin tuh nanti akan dimasukkan ke dalam duit mahar untuk dicampurkan supaya gawa barokah itu berkah banget deh usaha ya lancar bangun rumah ya kepenak itu duit sekang mahar mulanya kenapa wong lanang harapan maring mahar karo nganten wadon dilarang nasi titik sekang umum enggak masalah yang penting jangan terlalu mahal contoh lah gambaran begini mahar nanggone desa Peranggong Blok Timol katakanlah mahar rata-rata 5 juta 5 juta berarti nganten lanang sing arepan uli wong wadon nang Blok Timol iku kudu ngerti gone ngasih mahar tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah dari 5 juta. Saya ulang. Maharnya rata-rata 5 juta. Dan ternyata nganten lanang kudu ngerti, oh nang timur rata-rata 5 juta. Berarti pengantin lanang gone ngasih mahar karo nganten wadon tidak boleh terlalu murah dan tidak boleh terlalu mahal dari standar 5 juta. Ini disebut mahrul misli. Mahar menyesuaikan kampungnya nganten wadon. Soalnya kalau terlalu mahal atau terlalu murah nanti jatuhnya hukum kepada makruh tanzih. Saya ulang, standarnya 5 juta tapi ngasihnya terlalu murah dari 5 dan bahkan terlalu mahal dari 5 juta nanti hukumnya kepada makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Contoh, wong standarnya 5 juta bapak nganten wadon ngucap ya sebab anake wadon iki kita ne ayu, sugih, pinter golek duit, iki maharnya orang 1 juta ora tak lepas. Umpama, wong rata-rata 5 juta mahare, jaluk duit cash 100 juta, itu makruh tanzih, makruh yang mendekati ke haram. Kalau standar 5 juta jaluknya 100, memang kok perawan-perawan gadis Blok Timur jadi perawan tua kabeh. Mahare standarnya gak logika. 5 juta malah jalurnya 100 itu makruh tanzih. Terlalu murah pun juga nggak boleh walaupun nikah itu hanya cincin terbuat dari besi sah nikahnya tapi tetap kurang syarat maharnya karena syaratnya mahar adalah mahrul misli sesuai dengan desanya pengantin wadon standarnya 5 juta umpama. Nah kemarin di Jawa Timur kejadian anak gadis anak wadon pengantin wadon nerima mahar hanya sebuah linggis. Apaan? Linggis. Sah nikahnya. Tapi makruh tanzihnya mesti tetangga kan pada ngegosip, Bu. Iya Allah. Maharnya cuma linggis, berarti besok malah pertamanya di linggis. Kalau pengantinnya kupingnya kuat, imannya kandel mah nggak masalah. Tapi makruh tanzihnya kalau maharnya cuma linggis, kelak ketika berumah tangga terbentur masalah, mesti sing wadon ngode-ngode, sing wadon ngukit-ngukit, betul? Apa maning maharnya linggis lah, si lanang entek bersih diselinang si wadon.
Sing wadon ngucap ya lepak dadi bojone kita nih rasa kaget pola. Sampai gini bojo karo kita nih kan modal ligis-ligis tok. Sing lanang jawab ye modal ligis-ligis tok. Tapi kan sing penting ana ligis akhirnya jadi makrutan sih nakono tukaran dina-dina padureang dina-dina gara-gara mahalnya terlalu linggis terlalu umum bu walaupun sanikannya tapi ternyata cuma linggis kan orang umum akhirnya makrutan sih suka berantem bahkan sih ngodek-ngodek nah ini. Maka tujuan orang menikah yang pertama hajatu at-tabi'iyah al-insaniyah. Orang nikah punya tujuan memenuhi kebutuhan naluri. Wong lanang dirasa cinta karena wong wadon juga cinta karena wong lanang. Maka seorang laki-laki dan seorang perempuan membangun keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, keluarga yang bahagia sejahtera dunia akhiratnya harus punya pondasi. Apa pondasinya? Yang pertama tahabbub. Saya ulang, tahabbub, saling mencintai, tidak ada unsur kepaksaan dari pihak manapun. Dulu Mas Siska Jaya di TV, dulu minta izin sama bapak ibunya mau dapat seorang istri yang solihah. Mas Siska Jaya bilang begini, aku jaluk dikawinke. Begitu kata Mas Siska Jaya. Apa jawaban keluarganya Mas Siska Jaya? Karasa bekale Mas Siska jawab, sing penting anaknya. Sing penting anak anune. Anu iku mah akeh Bu. Anu ayu wajahe, anu ayu akhlake, anu didikan akhlake sae, gitu maksudnya aku ye. Wong anu iku pirang-pirang. Ternyata Mas Siska Jaya alhamdulillah minta jaluk diparingi wong wadon sing alhamdulillah buatan anu cantik dohirnya tapi juga cantik batinnya, karena inilah yang dibangun adalah suami istri harus punya rasa cinta, tahabbub, saling menyayangi. Yang kedua, seorang laki-laki, seorang perempuan bangun keluarga harus punya kunci hidup namanya ta'awun. Saya ulang, ta'awun. Apa itu ta'awun? Kerjasama, saling pengertian, seiring sejalan, seia sekata. Kata Nabi orang berumah tangga suami istri, kun kalyadain wala takun kal udunain. Berumah tangga contohlah guyup rukunnya tangan, jangan sampai macam kuping. Tangan kanan, tangan kiri berbeda, tapi kompaknya luar biasa. Bukti nyata, tadi ibu berangkat ngaji, bisa nih jalan kelihatan indah, tangannya gone limbian gantian. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalai mundur ke belakang. Yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalai mundur ke belakang. Maka kelihatan indah. Sebab apa? Belum gantian. Tapi coba nanti pulang ngaji tangannya enggak ada yang mengalah. Maju bareng nih. Kayak hampir sampai. Suami istri digambarin kanjeng Nabi kayak tangan. Suami di depan, istri di belakang. Suami di depan ngapain? Kerja, cari maisha, jadi pelindung. Maka dulu ketika Nabi Syuaib alaihissalam akan menjodohkan anak perempuannya yaitu Dewi Sufaro dengan seorang laki-laki, agak bingung karena Dewi Sufaro cantiknya luar biasa. Gede dolan cirkoni irungi bangil berbatik belalak kulitnya putih irungi mungkis lah dari tipis meringis-meringis. Saking cantiknya putrinya Nabi Syuaib sampai badannya semok denok montok ini pakai pola-pola kubro. Saking cantiknya Dewi Sufaro, ternyata Nabi Syuaib ini bingung mau ngejodohin dengan siapa nih.
Ternyata dulu Nabi Syuaib pernah ibadah sampai kepada Gusti Allah. Ibadah itu sampai matanya hampir buta. Gara-gara Nabi Syuaib itu taat kepada Allah, tiap hari urip aja udah seneng. Bersyukurnya luar biasa, dikasih napas sholat gak selesai-selesai. Padahal bakal ibadah kalau kita ibadah. Tapi ternyata Nabi Syuaib saking senangnya bisa mencicipi sholat, bisa nyicipin sembahyang, akhirnya sampai-sampai Nabi Syuaib itu hampir buta karena nangis oleh nikmatnya Allah. Akhirnya sebelum buta matanya Nabi Syuaib, Allah mengutus seorang nabi kecil. Waktu itu nabinya Nabi Musa, masih kecil umurnya. Ternyata Nabi Musa alaihissalam ternyata diputus oleh Gusti Allah untuk menjadi pesuruhnya Nabi Syuaib. Yang hari jadi pengembala kambing. Dan ternyata Nabi Musa taat ibadah dan gematnya luar biasa karo Nabi Syuaib. Akhirnya setelah Nabi Musa dewasa gede, perkasa ganteng, taat ibadah, tetap menjadi tukang pengembala kambing. Satu ketika Dewi Sufaro, yaitu anaknya Nabi Syuaib, diperintah langsung oleh Nabi Syuaib, anak wadon akhirnya namanya apa? Wadon. Nok. Nonok. Senok. Ya tadi bilangnya nonok. Oh nonok diarani senok sih anak nonok Kalau di Cilacap arane mbak, kalau lanang arane mas. Kene anak wadon arane nok, anak lanang nang. Tapi nang Cilacap, nang Jawa Tengah, itu ana sejarah wong lanang disebut emas. Itu karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diceritakan Imam Al-Ghazali menyampaikan kalau masih sekajaya wong lanang seorang kepala rumah tangga seorang suami bisa mendidik istrinya dengan bab agama, maka derajat titele iku suami melebihi alam dunia dan seisinya. Dulu di Pulau Jawa orang beli di pasar itu nggak pakai duit, tapi sistemnya barter, ijol-ijolan. Dan dulu belum ada intan permata, belum ada berlian, belum ada mutiara. Dan dulu harta yang paling luar biasa tinggi adalah emas. Makanya suami laki-laki dipanggilnya mas oleh istri wadon. Dalam rangka apa? Wong lanang sing bisa mulangi agama, titel derajatnya berharganya bagaikan emas. Tapi dulu sebelum Islam masuk ke Pulau Jawa, seorang perempuan manggil bojo lanang arane kakang. Tapi setelah belajar kitab kuning, Islam masuk ke Pulau Jawa, manggilnya mas. Karena laki-laki yang memahami agama dan bisa mulangi anak wadon, bojo wadon, bahkan anak laki-laki keluarganya dengan bab agama, titel derajatnya suami itu bagaikan alam dunia bahkan seisinya, maka dipanggilnya mas. Adik wadon manggil kakak laki-lakinya juga mas, karena anak laki-laki di dalam keluarga dia akan mendapatkan bagian warisan 2 bagian dan anak perempuan 1 bagian. Ini bukan serakah, ada maksudnya di dalam Islam. Kenapa anak laki-laki di dalam bab faraid masalah pembagian warisan kok mendapatkan 2 bagian? Karena ternyata anak laki-laki adalah pelindung dan pengayom bagi kakak ataupun adik perempuannya ketika ayahnya sudah tidak ada. Termasuk Mas Siska Jaya ini. Mas Siska Jaya anak nomor berapa mas? Nomor 4. Oh papat karo papat ya. Alhamdulillah wulu rezekine gede gue. Soalnya wulu itu adalah angka sing nulisnya itu orang anak pedote. Langkah pedile papat karo papat wulu ke. Alhamdulillah berarti setelah berumah tangga kiki taksiran saking pula. Mudah-mudahan keluarga Mas Siska Jaya Mbak Siti Fatihah menikah adalah keluarga sing rezekine barokah. Langkah pedote, langkah pedile, rezekine sing lancar barokah. Allahumma. Anak nomor 4 dari berapa bersaudara Mas Siska Jaya? Dari 5 juga. Subhanallah. Pas banget ya. Ternyata Mbak Siska, Mbak Siska. Apa yang saya khawatirkan terjadi juga.
Mbak Siti Fatia udah ngasih tahu sama saya, anu Mbak Mumpuni nanti ngomongnya nama panjangnya aja Mas Siska Jaya, jangan Siska doang. Kalau Siska doang biasanya jadi Mbak Siska. Kalau dipanggil Jaya ini kayak bukan nama manusia. Jadi Mumpuni manggilnya langsung Mas Siska Jaya. Akhirnya saya keperucut betulan nih, apa yang dikhawatirkan pengantin wadon. Akhirnya ngucapnya jadi Mbak Siska. Mbak Siti Fatia anak nomor 4, Mas Siska Jaya juga anak nomor 4. Papat karo papat sama dengan wolu itu memang angka gede, lebih gede ketimbang itu, tapi walaupun lebih kecil ketimbang sana, tapi wolu itu kan sing digoleti adalah lancare rezeki. Jadi langkah putus itu. Tulisan wolu kan langkah putus terus baik jalan. Mudah-mudahan berkah tidak hanya sekedar ilmu otak-atik asal masuk, tapi insya Allah berkahnya jodoh adalah digampangkan rezekinya oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apalagi Mas Siska Jaya bapak ibunya telah meninggal dunia. Mbak Siska Salaman itu dalam amplop bisa dipotong ini. Mas Siska Jaya bapak ibunya telah wafat, Bu. Berarti Mbak Siti Fatia iki kudu pengertian lan kudu gede pemahamannya Mbak Siti Fatia. Mas Siska Jaya ini punya tanggung jawab untuk adik-adik ataupun kakak perempuannya. Maka di dalam warisan Bapak Rohid, anak laki-laki dapat 2 bagian, Ibu. Dalam rangka apa? Mbok anak kurangnya anak wadon, baik kurang secara finansial di dalam sekolah, orang bisa meragati dewek, orang nanasin biaya yang bapak ibu bisa. Berarti anak laki-laki kudu bisa jadi pengayom untuk adik ataupun kakak perempuannya. Nggak cuma adik perempuan, kakak perempuannya harus bisa jadi teladan. Berarti Mbak Siti Fatia memang kudu paham lagi bahwa ternyata Mas Siska Jaya tanggung jawabnya berat. Mudah-mudahan saya lihat dari Mbak Siti Fatia ini orang dewasa, Bu, pemikirannya luar biasa. Sampai saya datang di sini langsung disambut sama pengantin perempuan Mbak Siti Fatia. Jarang loh Bu Mama, ya kalau saya di acara pernikahan yang ngurusin saya mah orang tuanya. Walaupun ini yang memang berharap besar orang tuanya Mbak Siti Fatia, itu Bapak Ahya dan istri kepingin sekali ngundang saya. Tapi Mbak Siti Fatia ini yang memang tanggung jawab luar biasa. Sampai beliau tadi ngebawa saya ke kamarnya. Aduh saya jadi gak enak, Bu, kamar malam pertama belum dipakai, disuruh masuk saya, Bu. Barang masuk kamar ya namanya kamar ya kamar, Bu. Ada dipanya, ada kasurnya, tapi memang kamarnya pengantin baru itu atmosfernya berbeda. Rasa suasananya itu beda. Saya duduk aja deg-degan, pakai kerayu saya. Ya Mbak Siti Fatia bilang, udah duduk saja di sini, diberkahi nih. Saya ngebatinnya gak masalah, yang penting duduknya sekarang, jangan nanti malam. Saya dibilangin sama Mbak Siti Fatia, Bang Mumpuni, saya ngucapin banyak terima kasih loh Bang Mumpuni. Bang Mumpuni udah bisa datang ke sini. Padahal kalau orang bisa ngebayarin kan rata-rata sombong. Maaf ya, saya pernah tersinggung di satu lokasi pengajian. Orangnya itu hajatan, Bu. Undang saya, nanggap saya. Tapi ketika saya datang, Bu, ya Allah, memang nggak ada yang nyapa tuh dari pihak Bapak Soebul Hajatnya, yang nyapa perempuan. Saya mah pikirannya khusnudon, oh mungkin laki-laki jadi nggak nyapa perempuan. Tapi menurut saya, bapak-bapak umuran papahnya kan setelumnya isra kendor, Bu. Setelumnya isra orang patia banter, orang umur sakit ke atas. Ya maksud saya mau ada tamunya juga yang mau isi pengajian, harusnya ya disapa lah, gimana kabarnya, Mumpuni sehat, saya juga udah seneng. Ternyata saking dia bangganya bisa ngebayarin saya, bisa nanggap saya Mumpuni, sampai hari mau naik panggung saya masih belum ditanya, belum disapa. Ada masalah, saya terpenting adalah pengajian, saya bagaimana ngaji dengan masyarakat, tiket saya gitu. Saya datang jam 8:30 malam tuh, datang 8:30 malam, saya dijanjikan naik jam 9. Tadi setengah jam itu saya udah ngobrol sama panitia, sama keluarga, foto-foto, bercengkrama dengan keluarga. Ternyata sampai jam 9 kurang seperempat masih belum dimulai acaranya. Akhirnya saya tanya, Pak Panitia, saya mau dinaikin jam berapa?
Sananya bilang, bentar lagi kok, insya Allah nanti habis mahalul qiyam. Iya maksudnya, saya naiknya jam berapa? Udah bentar lagi kok, tenang. Iya, sampai 3 kali bilang. Saya memastikan saya naik jam berapa. Saya gak tegas tuh pas tanya yang ketiga. Bilangnya nanti naik jam setengah 10. Nanti meleset setengah jam, gak masalah sih. Orang saya juga cuma nunggu setengah jam. Hitung-hitung silaturahim sama keluarga saya hajat tuh. Udah setengah 10 lewat, belum dimulai acaranya Bu. Masih sholawatan terus tuh. Memang yang mandu seorang Habib. Akhirnya saya juga nggak protes yang mandu Habib tuh. Akhirnya sampai jam 10 masih belum dimulai acaranya tuh. Belum dibuka acaranya, belum kori, belum pidato sambutan dari pihak keluarga, belum kepala desa kubuknya. Akhirnya jam 10 saya terus bilang, ini udah meleset sejam setengah loh Pak. Saya nunggu hampir 2 jam di sini. Saya belum naik juga. Ini saya minta kepastian. Akhirnya jam 10 korinya belum naik, belum baca Al-Quran, belum pidato sambutan, belum dibuka acaranya. Saya naik Bu. Saya naik, akhirnya saya cuma salam, mendoakan Saiful Hajat, saya minta maaf, saya turun, saya pulang. Karena apa? Ini melesetnya udah kelewat batas Bu. Saya datang setengah 9 kok. Nunggunya sampai berapa jam tuh, sejam setengah hampir 2 jam waktu itu. Saya nggak emosi. Ketika Anda nggak menghormati saya sebagai seorang mubaligh juga nggak masalah, mau saya bocah. Tapi kepastian dari keluarga. Akhirnya saya bilang saya nggak ada niatan ceramah nih, saya cuma niat kondangan. Malah saya kondanganin tuh Saiful Hajat. Saya kondangan dia. Habis itu banser saya amplopin semua. Biar ini nggak diamplopin dong, saya ceramah di sini. Saya amplopin semua tuh bansernya. Dan saya belajar saya amplopin juga. Saya niatnya udah kondangan, gak niat ceramah waktu itu. Akhirnya saya turun dan ternyata memang Saiful Hajat itu merasa bisa ngebayarin saya, bisa nanggap saya. Jadi akhirnya dia merasa agak sombong dikit. Gak masalah sih kalau mau sombong karena bisa kebanggaan, bisa mengadakan pengajian. Tapi yang saya belajar pertama, maaf ya, Mas Siska Jaya ini insya Allah orang laki-laki yang beruntung. Dapat Mbak Siti Fatihah yang Anda kasur tawaduknya luar biasa. Ketika tadi Nun Sewu sangat bilang kepada saya sampai masih bisaroh kepada saya, Mbak Siti Fatihah itu sampai megang astone tangannya sang ibu. Bahwa dia walaupun ngebayarin saya, tapi tetap dia punya prinsip. Saya bisa ceramah, saya bisa bekerja di Hong Kong, sampai saya nikah hari ini adalah berkah dari orang tua saya. Entah justru malah orang tuanya yang dibiayain oleh Mbak Siti Fatihah, ataupun Mbak Siti Fatihah sering kirim duit sama orang tuanya, tapi Mbak Siti Fatihah sama sekali tidak punya prinsip bahwa beliau ngebayarin saya. Saya ngucap, udah megang amplop tuh, double amplopnya duit Hong Kong ini. Sama sekali gak ada rasa sombongnya karena beliau ngebayarin saya. Dengan bahasa indahnya, Mbak Mumpuni, saya kalau ngomong begini ada berbesmili saya. Ini perempuan yang luar biasa Mbak Siti Fatihah. Matur nuwun yang Mbak Mumpuni udah mau datang ke rumah saya. Saya udah bersyukur banget acara hajatan saya didatengin sampai. Padahal kan belum ngebayarin saya. Harusnya sombong dong. Udah bisa ngebayarin saya, ibarat saya dibeli, disuruh datang ke sini. Tapi dengan bahasa indahnya walaupun beliau yang ngebayarin saya. Matur nuwun yang Mbak Mumpuni udah mau datang ke tempat saya sini. Walaupun keadaannya begini apa adanya, tapi alhamdulillah. Saya bersyukur, bukan ucap bangga. Saya bersyukur banget orang tua saya diguyupin sama tetangga. Sampai orang tetangga desa aja datang ke sini Mbak Mumpuni buat mendoakan saya jadi nganten. Maka alhamdulillah Mbak Mumpuni, ini bisaroh dari saya nggak seberapa. Ucapnya begitu, nggak seberapa dari saya. Tapi saya harap Mbak Mumpuni datang ke sini bisa tambah tali saudaraan sama saya, suami saya, keluarga suami saya dan keluarga bapak ibu saya. Karena saya rasa bangga luar biasa. Sampai adik saya ini nomor 5 bontok udah mau berangkat ke Jepang ini panggilan. Tapi ternyata bapaknya yaitu Bang Ahya, bapak saya bilang, jangan keburu ke Jepang lah. Saya mau nikahan, hanya seni dulu mbaknya nih. Yayumu, bahasanya Yayumu. Betul sini Yayu. Yayumu iki arep ijab kabul bisa seni dingin. Berkeluarga KB paling doares tuh kepada saya. Ngomongnya begitu Bu. Ya Allah. Maka saya hari ini ikut berbesmili saya baru pertama ketemu sama pengantin perempuan yang punya pemikiran dewasa Bu. Itu 15 tahun loh. Kalau maaf yang sombong lagi kan begini ucapnya Pak,
harap nanggap apa-apa terserah saya punya duit. Begitu tuh kalau anak sombong. Tapi dengan begitu indahnya Mbak Siti Fatihah Pak, biar diberkahi ya pengajiannya Pak ya. Nanggap apa? Nanggap mumpuni Pak. Mumpuni masa kok bocah cilikiran tonggos. Jadi alhamdulillah hari ini saya bersyukur, mas saya yang bangga Mas Siska Jaya. Alhamdulillah saya yakin Mas Siska Jaya juga adalah laki-laki yang penuh dengan tanggung jawab sehingga diberikan seorang perempuan yang masya Allah akhlaknya adabnya luar biasa. Mas Siska Jaya jangan sampai disia-siakan berkat cintanya Mbak Siti Fatihah kepada panjenengan. Apalagi Mas Siska Jaya juga nangis, waduh jadi enak. Kalau ada laki-laki pas ijab kumpul sampai cerita begini udah ngeregelin lu, ini tandanya laki-laki yang betul setia dan tanggung jawab. Mudah-mudahan Mas Siska Jaya ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditetapkan ihsannya, bisa memimpin istri yang menjadi istri yang salihah, bahkan bisa jadi teladan untuk kakak dan adik-adiknya karena panjenengan sekarang jadi pemimpin di keluarga. Amin Allahumma. Ta'awun ini namanya, lagi ngebahas ta'awun. Laki-laki sama perempuan kudu saling pengertian. Seia sekata, seiring sejalan, gak boleh sewang-sewangan. Maka tangan kanan kiri digambarkan adalah sebagai pilarnya guyup rukun di dalam bermasyarakat. Walaupun berbeda tapi kompak, walaupun beda tapi saling tanggung jawab. Bukti nyata, tangan kanan gatel, gak disuruh tangan kiri ngegarukin yang kanan. Sawang Sule, yang kiri gatel, gak disuruh yang kanan ngegarukin yang kiri. Kok tangan kanan kiri gatel bareng, gelem garuk-garukan. Ya Allah, inanya suami istri begitu. Suami lagi repot, ternyata suami lagi nggak ada rumah, lampunya bunyi terus minta dicariin rumput. Nggak usah gengsi, istri langsung ambil karung sama narik di sawah. Masya Allah, mau ngadon solekah. Saking solehanya sampai solekah. Sawang Sule, istri lagi repot, lagi megang bocah. Kadang-kadang bocah ditinggal sebentar aja nangis. Betul Bu? Gak ingin lepas sama ibunya. Maka seorang suami gak usah gengsi. Ada pel ya langsung ngepel, ada sapu ikut nyapu, ada kompor nyala yang mau masak. Ini namanya kun kaliadain. Orang berumah tangga disuruh guyup rukunya tangan. Walatakun kal udunain. Jangan kayak kuping. Kuping kanan, kuping kiri deketan. Tapi gak pernah akur yang sebelah madep kanan, sebelah madep kiri. Sebelah kanan madep kanan, sebelah kiri madep kiri. Iri balik, iri juga. Saling iri dengkinya apa? Yang kanan anting-antingan, yang kiri minta anting-antingan. Yang kanan 5 gram, yang kiri minta 5 gram. Papa mintanya samaan. Jadi kalau orang berumah tangga begitu kayak kuping yang gak pernah ketemu guyup rukun, maka akan Nabi menggambarkan ta'awun suami istri supaya seperti tangan, jangan seperti macam kuping. Alhamdulillah hari ini kita memberikan doa restu kepada pinangan Teh Saribit yang ternyata alhamdulillah sekarang sudah jam 3:30. Iya Allah. Gak kerasa Bu, naik jam 2 sekarang bisa setengah apa-apa. Ngajari sejam setengah. Gimana terus? Lanjut? Masih kurang? Undang dewek. Siti Fatihah undang saya aja nunggu 2 tahun setengah. Kami tetangga meteng babaran sampai meteng maning. Maka hari ini alhamdulillah saya bisa mulai lebih awal. Ini perlu dicontoh sama panitia-panitia yang lain. Kalau ngajinya lebih awal, gak sikat rasanya semangat toh Bu. Dengan kepanasan juga tidak terlalu lama. Alhamdulillah ini bisa jadi contoh dan teladan bagi masyarakat yang lain. Maka mudah-mudahan ajaranipun Bapak Ahya, Ibu Aisyah, Ibu Asia, Bapak Ahya sekeluarga diberikan sehat panjang yuswa, dosa yang manfaat yang barokah, diberikan hajat segalanya diijabah. Pinangan Teh Saribit Mas Siska Jaya, Mbak Siti Fatihah, mudah-mudahan jadi keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, diberikan keluarga yang soleh solihah, diberikan keluarga yang ahlul jannah, keluarga yang ahli ibadah. Semoga doa kita para jamaah pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu
karena nanti doakan dimulai langsung oleh Bapak Kiai Haji Mas Hari. Insya Allah doakan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Haji Mas Hari. Karena saya belum bisa mimpin doa Mbak Siti Fatihah karena saya masih santri di tahunnya. Saya belum berani memimpin doa karena santri itu tugasnya tabarukan, malah barokah dengan para masyayikh, dan lebih afdolnya lagi doa akan dipimpin langsung oleh yang sepuh Sumangga. Dari saya pertama terima kasih Mbak Siti Fatihah, Mas Rizka Jaya yang telah memfasilitasi kami untuk bersilaturahim dengan ala kadarnya, dengan keadaan yang apa adanya. Mudah-mudahan panjenengan kami minta dan kami harap halal dan ikhlas. Jadi mungkin setelah doa nanti panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan kesilapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah doa usai mudah-mudahan panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, sampai bertemu di lain majelis. Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.